Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa TVRI yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini bisa berjumpa kembali bersama saya Dayu Kraminas dalam program kesayangan kita yang setiap Kamisnya kita menghadirkan kajian-kajian keislaman khususnya tentang ilmu tasawuf. Insya Allah di pagi hari ini telah hadir narasumber utama dan bintang tamu kita di pagi hari ini untuk belajar bersama bagaimana memahami pentingnya ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu insan kamil. Tentunya akan dibahas oleh guru yang telah hadir, yaitu pertama Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah sekaligus pimpinan pengurus pusat Jatuman. Saya sapa. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya. Alhamdulillah sehat. Hadir juga di hadapan saya yaitu dari bintang tamu Kiai Haji Dr. Ali Muhammad Abdillah MA. Beliau ini merupakan sekretaris umum Jatman pengurus pusat MUI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Deden, Ustaz Mula, dan tentunya juga para hadirin yang hadir di studio kali ini gak kayak kemarin. Kemarin kan ibu-ibu, sekarang ini bervariasi. Ini mahasiswa nih Syekh, alhamdulillah. Mereka ini adalah mahasiswa pendidikan dasar Mubalik PDM Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau muda, semangat jiwanya harus juga muda ini. Nanti kita belajar bersama di pagi hari. Tentunya pemirsa yang di rumah, hari ini insya Allah kita akan bahas tentang insanun kamil. Insanun kamil ini kalau secara harfiah kan manusia yang sempurna. Apakah ini adalah standar ideal kita seorang muslim atau bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh kedua guru kita, yaitu Syekh Muhammad. Silakan Syekh, terkait tentang tema kita kali ini. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwali bila bidayah wal akhiri bila nihayah. Al-zahiri falaysa fawqahu syai', al-batini falaysa dunahu syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang hadir studio, mari siapkan hati kita untuk terus memperdalam agama kita, khususnya dari aspek batin yaitu ilmu tasawuf. Ini alhamdulillah yang hadir para ustadz dan ustadzah ini, mahasiswa dan mahasiswi yang semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, jamaah sekalian, dalam kajian ilmu tasawuf itu banyak tema atau konsep yang diusung oleh para ulama sufi. Ada konsep ma'rifatnya Imam Al-Ghazali, ada wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud, ada mahabbahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan di pagi hari ini kita akan bahas tentang insan kamil, satu konsep dalam ilmu tasawuf. Di antara ulama sufi yang banyak mengangkat tema yaitu insan kamil, salah satunya adalah Syekh Abdul Karim Al-Jilli yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Jamaah sekalian, insan kamil, insan yang sempurna. Tapi kata orang bilang nggak ada yang sempurna. Nah, ini yang akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi sebetulnya insan kamil itu adalah sosok manusia, individu yang terus membersihkan hatinya dari sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan, kemudian terus meningkatkan atau mampu menerjemahkan dari sifat-sifat ketuhanan, sehingga memiliki tingkat spiritual sekaligus moral atau akhlak yang tinggi. Itulah sosok insan kamil. Mudah-mudahan kita semua
dimempuhkan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, sehingga pada gilirannya kita diperkenankan menjadi insan kamil, insan yang benar-benar menjadi perwujudan, ya, cerminan dari sifat-sifat Allah yang mulia, penuh dengan kasih sayang, bi'ainur rahmah wal mahabbah, melihat siapapun juga dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Jadi melihat yang bodoh, greget pingin supaya hilang kebodohannya. Melihat orang-orang yang masih dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, nggak marah-marah, nggak mencaci maki, apalagi menjudge ahli neraka. Tapi dengan bi'ainir rahmah wal mahabbah, dengan pandangan cinta dan kasih sayang, seperti seorang dokter. Dokter datang pasien yang sakit perut, dimarahin apa enggak? Datang pasien yang sakit mata, dimarahin apa enggak? Disayangi, diperiksa, diobati dengan kasih sayang. Begitulah insan kamil, sebagai bentuk penterjemahan, sebagai bentuk cerminan yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang mulia. Maka dalam konsep ilmu tasawuf, semua makhluk ini adalah alam tajalliyat ilahiyah, manifestasi dari Tuhan, wujud dari adanya sang pencipta yang eksis, yang mutlak, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas setelah pesan berikut ini, tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami, masih membahas tentang insanul kamil. Tapi kalau dalam kacamatanya Dr. Ali, bagaimana dalam pandangan tentang insanul kamil ini sebagai prolognya? Silakan. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih Syekh Fatkur Rahman. Ya. Insan kamil dalam kitab At-Tuhfah Al-Mursalah itu dicontohkan secara real, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok insan al-kamil. Dari aspek jasmani, ya, beliau menyatakan ana basyarum misluhu. Aku adalah bashar, makhluk seperti kalian. Yang membedakan adalah yuha ilayya, Nabi memperoleh wahyu, yaitu memiliki connecting ilahiyah yang sumber ilmunya unlimited, tak terbatas. Nabi dalam proses perjalanan hidupnya itu bisa menjadi teladan kita untuk menjadi pribadi insan kamil. Seperti dalam fase nubuah, beliau setelah menikah sampai usia 40 itu bolak-balik ke Gua Hira kurang lebih 15 tahun. Untuk apa? Yaitu untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, sekalipun beliau orang yang maksum. Kenapa Nabi bolak-balik ke Gua Hira? Ya karena supaya umatnya nanti bisa melihat keteladanan dan uswah yang dicontohkan oleh Nabi. Untuk menjadi pribadi yang matang secara spiritual, ya harus mau melek malam, riyadhah mujahadah. Ya, Nabi bolak-balik ke Gua Hira itu juga bisa dibayangkan kondisinya cukup terjal, dan di sana Nabi sendiri. Yang dilakukan Nabi apa? Hanya tafakur, kemudian dalam kondisi perut ya tidak terlalu kenyang. Nah, proses inilah yang disebut tazkiyatun nufus, yaitu untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, Nabi yang maksum melakukan itu, sementara kita yang tidak maksum kok tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tentu ini harus menjadi inspirasi kita. Ya, kalau tidak mengikuti ini, kalau saya bisa menggambarkan, kita sebagai orang awam atau umat yang melihat sosok Nabi itu kan
ada semacam perbedaan yang sangat jauh sekali ya. Artinya kalau kita berusaha untuk mencapai insan kamil itu, apakah kita bisa apa tidak itu, Syekh? Bagaimana, Syekh? Iya, baik, di pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruskan Pak Kiai ini. Jadi kalau kita lihat proses gini, kita lihat dulu bedah manusia. Manusia itu dalam Quran itu tadi disampaikan disebut bashar ketika menunjukkan biologisnya. Yang kedua, Quran menyebut manusia itu insan, seperti isim musanna, menunjukkan dua. Insan. Itu menunjukkan artinya bahwa manusia memiliki dua unsur, jasmani juga ruhani. Maka Allah berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan insan, bukan bashar. Insan dalam bentuk yang lebih baik penciptaannya dibandingkan dengan malaikat sekalipun. Kenapa? Manusia dikasih ruh, dikasih kolbu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak bisa mengembangkan potensi ruhani, masuk ke dalam ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Maka kami akan jatuhkan manusia itu ke martabat yang paling rendah. Di dunia, martabat paling rendah itu lebih rendah daripada binatang ternak. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi kami telah persiapkan neraka bagi jin dan manusia, bagi hati yang tidak paham, tidak bisa menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak, balhum adallu, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Jadi kalau manusia hari ini tidak menggali potensi ruhania, itu seperti binatang ternak. Kalau di Tasik itu ada binatang namanya marmot. Nah ini Ustadz kenal nggak binatang marmot? Tahu? Itu kalau nggak dikasih rumput, duit. Kalau dikasih rumput, diem. Rumput habis, duit. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Yang dipikirin hanya isi perut saja, seperti binatang. Maka oleh sebab itu, insan kamil itu siapapun layak dan patut. Dengan ayat ini, sepanjang manusia itu mampu satu. Dalam elemen manusia ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu wadifahnya, tugasnya memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan seksual, makan, minum, kendaraan, rumah. Itu adalah keinginan dari hawa nafsu untuk memenuhi kebutuhan biologis. Nah, kalau kita mampu menekan, mengendalikan hawa nafsu tadi, lalu bukan berarti memutus nafsu kita. Kalau memutus nafsu kita nanti hilang nafsu makan, hilang nafsu tidur. Ya bahaya. Islam bukan memutus nafsu, tapi jihadun nafs. Konsep mujahadah, menundukkan nafsu. Sebab kalau tuntutan nafsu itu enggak dimanage dengan baik, Nabi bersabda, salasun muhlikat. 3 hal yang membinasakan manusia. Salah satunya adalah hawan muttaba, mengikuti nafsu yang tidak pernah kenyang. Sudah 1 pingin berapa, Bu? Sudah 2 pingin berapa? Terus tak terbatas. Maka yang pertama menuju insan kamil itu adalah mengendalikan nafsu. Dalam istilah ilmu tasawuf disebut mujahadatun nafs atau jihadun nafsi, mengendalikan hawa nafsu kita. Lalu yang kedua adalah ar-riyadhah. Kita punya potensi besar rohani dan kolbu. Nah, ini harus melakukan riyadhah. Riyadhah itu pelatihan
Seperti jasmani kita berlatih. Rohani kita, kolbu kita butuh riyadhah, pelatihan ruhani. Tadi sudah disebutkan Pak Kiai Ali. Di antaranya harus banyak lapar katanya. Maka para ulama kita itu ada satu syair qasidah, Baitul wilayati qusimat arkanuhu sadatuna pihi minal abdali ma baina sumtin wa i'tizalin daimi wal ju'i wasahrin nazihil ghali. Hafal apa enggak nih? Rumah kewalian itu ada rukun-rukunnya, tiang-tiangnya. Sadah, para pemimpin wali abdal yang 40 itu ada di dalamnya. Apa tiangnya itu? Satu adalah tidak banyak berbicara. Ma baina sumt, enggak banyak bicara. Maka kalau lihat dalam Al-Qur'an ada ibunda siapa? Nabi Isa, untuk menunjukkan mukjizatnya bicara, puasa bicara. Nabi Zakaria puasa bicara. Nah, ternyata memang hari ini ya, kalau orang membiarkan lisannya itu seperti harimau. Banyak orang masuk jeruji penjara gara-gara lisannya nggak dijaga. Nah, sekarang ditambah bukan dengan lisan, jarinya ini di media sosial. Jadi asumtu itu salah satu riyadhah, Pak. Kalau banyak bicara nggak terjaga, nah ini akan menimbulkan bahaya dan keras hati. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat, bicara yang baik. Kalau nggak bicara yang baik, diam saja. Yang kedua adalah wa'tizalin, konsep ujlah. Tapi konsep ujlah kita nggak harus seperti Nabi yang diceritakan Pak Kiai Ali tadi. Itu ujlah untuk Nabi yang ekstrim, untuk orang-orang khusus. Bagi kita itu ujlah itu yang terpenting adalah bisa menjaga hati. Maka dari 24 jam ada waktu istimewa untuk ujlah. Kira-kira jam berapa? Ujlah itu menurut bahasa mengasingkan diri. Kira-kira jam berapa? Nah, ketika saat manusia tertidur, itu sepertiga malam. Itulah waktu ijabah, itulah waktu istimewa. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya, sampai Allah turun ke langit bumi. Siapa yang bertobat, aku ampuni. Siapa yang meminta, aku akan beri. Di saat orang tertidur, lalu kita bangkit. Nah, dalam kesendirian itu ujlah. Kemudian kita taqarrub, mendekatkan diri. Tatajapa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Allah memuji orang-orang yang merenggangkan lambungnya dari tempat tidurnya. Kalau udah sepertiga malam itu selimut tebalnya buang. Kemudian dia berwudu, sholat. Yad'una rabbahum, di saat itu menyeru Tuhan mereka, berzikir kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah cara meriyadhah, melatih hati. Yang ketiga adalah walju', banyak berpuasa. Kalau mengandalkan puasa fardu setahun sekali, kelamaan. Maka ada puasa yang sunnah. Nah, puasa yang sunnah ini dimanfaatkan untuk melatih hati. Nabi di Gua Hiro berpuasa, mengurangi makan dan minum. Lalu yang keempat adalah wasahrin nazihil ghali, mengurangi waktu tidur di malam hari, bangun di sepertiga malam. Ini adalah namanya arkanur riyadhah, rukun untuk melatih, untuk mencerdaskan atau yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Gak bisa tanpa rukun ini. Tidak akan bisa mencerdaskan spiritual kita kecuali dengan rukun-rukun yang ditetapkan oleh para ulama. Tadi menginduk kepada uswah hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya beliau
ketika bertahanus di Gua Hiro. Bertahanus dalam Gua Hiro. Ini penting nih, Syekh. Bagaimana kita ini bisa mencoba mempraktekkan hal tadi. Ada tambahan Dr. Ali tentang bagaimana bisa memproses tentang insan kamil ini? Silakan. Iya, terima kasih. Melanjutkan dari penjelasan Syekh Fathur Rahman, ya hum kal an'am, mereka seperti ya binatang. Imam Ghazali membuat ya teori dalam tasawuf untuk mengenal diri itu, bahwa di dalam diri kita ini ada potensi nafsu hayawanat, nafsu kebinatangan. Maka di Al-Quran disebut kal an'am. Yang kedua ada potensi syaitoniyah. Jadi kalau kita agak sedikit-sedikit kayak setan, ya memang di dalamnya ada potensi itu. Begitu juga kalau memang diri kita ya agak ada potensi binatang, ada bahimiyah, ada yang sabiyah. Bahimiyah itu yang binatang ternak, seperti kambing. Kambing itu kan orientasi hidupnya itu apa? Setelah kenyang, terus ya nyari lawan. Ya, begitu juga kayak jago, ayam jago. Nah itu kan sama ya. Bahkan dia nantangin kesana kemari ya. Jadi karakter manusia ada yang seperti bahimiyah dan sabiyah. Ada yang seperti monyet. Monyet itu kan terkenal rakusnya. Tangan kiri kanan, mulut kaki gitu. Ini kira-kira di dalam diri kita ada nggak Bu ya? Ada dikit ya. Ya. Nah, terus yang kedua syaitoniyah. Syaitoniyah inilah yang terus memprovokasi diri kita untuk berpaling dari Allah. Sekalipun kita sudah lurus di jalan Allah. Contoh, kita mau sholat jamaah di masjid. Apakah iblis atau setan membiarkan kita? Tidak. Pasti datang, memberikan bisikan, terutama riya, datang ke masjid, kan di masjid ada atasan. Gitu. Jadi semangatnya ke masjid bukan karena Allah, tapi karena atasan. Datang lagi, saya kan sudah istiqomah selama ini. Nanti orang mengira saya nggak istiqomah, gitu. Jadi dia ngejar target. Ada targetnya. Ya, ibadahnya itu hanya pengen mendapatkan pujian dari makhluk. Baik, nanti kita akan lebih lanjut ya, Ya, Pak terima Dr. Ali, karena ada kepentingan di sana ya. Iya. Setelah pesan berikut ini tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Masih bersama kami dalam membahas tema Insanun Kamil. Bahwa kan kalau kita lihat persoalan kita ini kan banyak ya. Ada khauf, ya takut. Kadang masalah perut ya. Ini masalah konsumsi dan sebagainya, masalah harta. Artinya insan kamil ini menjadi tawaran yang terbaik nggak sih? Artinya dalam menyelesaikan persoalan ini kita diuji. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Ali bagaimana Nabi menjadi sosok penting ideal dalam hal ini. Mencoba untuk menyelesaikan hal itu. Silakan Syekh, bagaimana Syekh? Ya, kita lihat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya mengikuti kebaikan Allah. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau seperti Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jadi insan kamil itu adalah orang yang menjadi penjelmaan atau pencerminan dari sifat-sifat Allah yang mulia. Kalau kita lihat Al-Quran, Nabi SAW diakui oleh Allah, ada 2 nama Allah yang diberikan kepada Nabi. 2 nama dari sifat Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf, Rahim itu 2 nama Allah dari sifat Allah, pengasih, penyayang. Tapi 2 sifat dan 2 nama Allah itu diberikan kepada Nabi.
Nabi itu Ra'upun Rahimun. Jadi pengasih, penyayang, diakui oleh Allah dalam Al-Quran. Karena Nabi adalah sebagai contoh insan kamil yang menjadi penjelmaan, manifestasi dari sifat-sifat Allah yang mulia. Makanya indah sekali ini. Dakwah yang paling efektif itu bukan dengan lisan, tapi dengan akhlak. Kata para ulama, lisanul hal absoh min lisanil maqal. Jadi nasihat dengan akhlak, dengan ahwal, itu lebih fasih ketimbang dengan lisan. Begitulah sosok figur sebagai insan kamil, di mana sifat-sifat Allah benar-benar bisa bermanifestasi dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuncinya tadi dalam riyadhah dan mujahadah. Karena dalam nafsu ini mengandung sifat-sifat yang buruk. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada diri manusia dua. Tur yang buruk di dalam nafsu. Di mana wadipah tugas nafsu itu memenuhi kebutuhan biologis semata. Yang kedua, takwa, ketundukan ada di hati. Dengan riyadhah, cara menumbuh kembangkan hati kita. Nah, kalau kita kembali ke awal, para ulama kita membagi ilmu pengetahuan itu dua. Ada yang pendekatannya logika yang disebut dengan burhaniyah. Ada yang kedua ilmu yang pendekatannya kolbu, disebut irfaniyah atau isrokiyah atau al-faidiyah. Jadi ada dua potensi, akal dan hati. Dua-duanya menjadi alat untuk mendapatkan ilmu. Kalau ilmu burhaniyah dengan pendekatan logika atau akal, itu belajarnya itu apa yang kita selama ini dijalankan. Dari TK sampai universitas. Sistem belajar dan mengajar, ta'lim, muta'alim. Membaca, menganalisa, mengobservasi, menyimpulkan, itu ilmu. Sifatnya terbatas dan parsial. Ilmu yang didapatkan lewat logika. Makanya Imam Al-Ghazali sudah pakar di bidang filsafat, pakar di bidang fikih, kemudian ragu. Keraguan inilah yang akhirnya terjun dalam dunia tasawuf. Dalam kitab Bidayah, Al-Bidayah, Bidayatul Hidayah, Al-Munkid Minal Dhalal, beliau menjelaskan. Ternyata setelah masuk ke dalam ilmu tasawuf, dalam tarekat, beliau menemukan ilmu yang kedua, ilmu isroki, ilmu irfani, ilmu al-faid. Di mana ilmu yang diperoleh lewat pendekatan hati ini adalah ilham, adalah laduni. Diberi. Kalau burhaniyah, logika yang mencari kita, mengobservasi, membaca. Tapi kalau pendekatan batin diberi. Tapi bukan diberi diam. Riyadhah, mujahadah kuncinya. Makanya beda. Kalau dulu orang Sunda bilangnya tirakat. Itu dari torekat. Kalau kamu ingin dapat ilmu nafi, bukan hanya baca kitab kuning semata. Nalar alfiah semata. Tirakat, maksud itu bertarekat. Puasa sunat. Bangun sepertiga malam. Menjaga panca indera dan hati. Itu adalah untuk mendapatkan ilmu lewat pendekatan kolbu. Dan ilmu yang didapatkannya itu bersifat kepastian dan unlimited, tidak terbatas. Makanya banyak para ulama sufi ketika ditulis kata-kata menjadi sebuah takbir, buah dari kolbunya itu kadang bisa menimbulkan fitnah. Saking tidak terbatasnya ilmu yang didapatkan lewat pendekatan kolbu ini. Dan bersifat penuh keyakinan. Kenapa? Ilmunya adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti surah Al-Kahfi menjelaskan sosok Nabi Khidir alaihissalam. Wa 'allamnahu min ladunna ilma.
kami ajarkan firman Allah kepadanya, hamba Allah itu dari sisi kami. Bukan lewat proses belajar, mencari, tapi diberi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu batin, ilmu hakikat. Jadi beda metodologinya. Berbeda metodologinya. Maka oleh sebab itu, kewajiban kita untuk mendapatkan dua ilmu sekaligus. Jangan, kata para ulama, jadi nisful alim. Jadi alimnya baru setengah. Baru ilmu zohir, belum masuk ilmu batin, ilmu hakikat. Apa yang terjadi? Nisful alim yufsidul adyan. Kalau ilmu baru sepotong, baru setengah, ilmu zohir semata, tidak menuntaskan ilmu yang batin, maka akan merusak agama. Nisfut tabib yufsidul abdan. Ini baru jurusan kedokteran, semester 4 udah keluar. Langsung bikin buka praktek. Kira-kira apa yang terjadi? Malpraktek. Yufsidul abdan, yang rusak tubuh. Tapi yang paling bahaya, nisful alim ketimbang nisfut tabib, setengah jadi tabib, jadi dokter. Yang rusak agama, yang tercoreng agama, yang ternodai agama. Maka oleh sebab itu, sempurnakan ilmu dengan dua metodologi. Yang burhaniyah, pendekatannya logika, lewat menulis, lewat membaca, observasi, riset, dan yang lainnya. Yang kedua, ilmu isrokiyah yang pendekatannya kolbu. Di mana Allah kirimkan, titipkan ilmunya ke dalam kolbu hamba yang dipilihnya. Tapi yang jadi persoalan ini sih, bahwa mungkin Dr. Ali bisa menjawabnya. Karena memang dalam posisi kita saat ini kan perkembangan zaman, teknologi yang canggih. Sekarang udah ada namanya IA yang bisa menghasilkan jawaban-jawaban yang secara instan gitu ya. Artinya di dalam fenomena seperti ini, Dr. Ali ya, untuk menyelesaikan misalkan ada anak-anak muda yang wellness ya, yang mentalnya kurang ya, bermasalah dan sebagainya. Artinya insan kamil ini sebagai tawaran tidak. Walaupun ini sudah ada, apakah ini menjadi penting untuk para pendakwah dan sebagainya, butuh uswah yang begitu banyak ya, artinya bisa untuk menjadi penambahan kerangka di dalam kehidupan kita yang untuk saat ini ya. Mungkin gitu Pak Terli, bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa konsep insan kamil itu adalah meneladani Nabi Muhammad SAW secara zuhir dan batin. Zuhirnya secara syariat, kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, sedangkan aspek batin kita bisa meneladani bagaimana proses Nabi sebelum menjadi nubuah itu ternyata beliau riyadhul mujahadah, bolak-balik ke Gua Hira. Nah, bagaimana tantangan manusia modern di zaman sekarang dengan berbagai macam kemajuan termasuk teknologi yang baru-baru ini yang juga cukup mengagumkan. Tentu kita tidak boleh tertipu ya. Kita memiliki prinsip yang kuat bahwa untuk menjadi pribadi insan kamil, konsepnya sederhana tadi, wanahan nafsa anil hawa, mencegah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ya, dari segala tarikan-tarikan tadi, sabuiyah, bahimiyah, dan saitoniyah. Praktiknya seperti apa? Ya, kita sudah diberikan ajaran dari Nabi ya, puasa Senin Kemis atau puasa Daud, karena untuk menundukkan yang sabuiyah dan bahimiyah itu dengan puasa. Contoh, Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu puasa kira-kira jam 1 jam 2. Terus ada temen yang ngerasani, ngomongin ibu. Kira-kira reaksi ibu akan reaktif atau yes, nggak apa-apa deh, gitu. Pasti responnya akan menurun. Begitu juga yang bapak-bapak atau mas-mas, ya, ketika puasa. Udah jam 1 siang, tiba-tiba ada yang lewat bening-bening gitu.
bening. Ya, ya. Kira-kira kalau tidak puasa kan reaksinya langsung set gitu kan. Ketika puasa, udah gak menarik lagi. Kenapa? Akar nafsu sudah berhasil kita tundukkan, yaitu dengan cara puasa. Itu jadi untuk menundukkan nafsu ammaroh yang sabuiyah dan bahimiyah ya dengan riadohnya adalah dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud kalau memang memungkinkan. Nah, kemudian yang untuk menundukkan yang setoniyah tadi, mau ke masjid digoda dengan riya, setelah pulang dari masjid digoda ujub itu, kok gua hebat ya hari ini ya, wah, nggak ada yang seperti saya ya, gitu. Ada temennya yang subuhnya kesiangan, itu mah nggak ada apa-apanya dengan saya. Ini namanya ujub yang akhirnya melupakan Allah. Dan ini tingkatan nafsu yang terus akan melapisi diri kita. Kalau ujub ini kita biarkan, selangkah lagi menjadi kibir, sombong. Sombong ya. Itu. Nah, inilah kenapa orang ibadah kok masih sombong, masih angkuh. Karena akar persoalan yang ada di dalam dirinya, yang sumbernya dari setonnya belum bisa ditundukkan. Baik, nanti kita akan bahas lagi Dr. Ali. Setelah pesan berikut ini tetap bersama kami dalam program Serambi Islam di TVRI. Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Kita sudah masuk dalam sesi tanya jawab Viti dan para jamaah. Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Ini kok bengong ini, ngantuk kayaknya. Kita akan persiapkan pertanyaan dari Viti dan jamaah nanti. Yang terlebih dahulu silakan ditampilkan di Viti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Saya Dedi Ruszaidi dari Bintaro, Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya kepada Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Insan kamil ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita ingin mencapai maqam insan kamil, bagaimana cirinya yang ada pada diri umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini? Terima kasih Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya pertanyaan buat saya. Ini pertanyaan dari saudara kita di luar sana. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi figur dari insan kamil ini. Hari ini sebetulnya ada yang terus berkurang, yaitu akhlak, krisis moral. Karena kalau kita lihat sekarang tuh kepala kita banjir dengan pengetahuan, banjir dengan informasi. Tapi yang kering justru adalah spiritual kita, kolbu dan ruhani kita. Makanya tadi sudah disampaikan, metodologinya berbeda. Kalau hanya sebatas ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dengan pendekatan logika, akal, membaca, mendengar, observasi, riset, dan lain-lain. Mungkin anak-anak kita dari TK sampai universitas ini yang banyak di kepala. Tapi nggak sampai ke hati. Apa yang terjadi menimbulkan problem. Akhlak, krisis akhlak, krisis kepercayaan. Jadi demo itu sebetulnya faktor utamanya itu bukan krisis ekonomi sebetulnya. Ini mungkin yang lahir sekitar tahun 90-an, 80-an, masa kanak-kanaknya dulu makan, itu nasi dicampur dengan apa? Jauh sekali. Dengan itu, dengan apa? Jagung. Jagung. Pernah nggak? Berarti sama ya. Nah, sekarang kan nggak ada. Kemudian demo seperti itu. Faktor utamanya sebetulnya adalah krisis akhlak, krisis moral.
Banyak ilmu pengetahuan melimpah, informasi melimpah, masuk ke kepala kita, tapi hati gersang. Nah, maka disinilah pentingnya ilmu tasawuf. Bagaimana supaya jiwa, sebab yang paling esensi dalam diri kita bukan ilmu pengetahuan. Al-qalbu huwa jauharul insan, kata para ulama sufi. Hatilah yang menjadi esensinya, yang paling berarti bagi manusia. Karena hati manusia adalah mahallu nadhari Rabbi, tempat melihatnya Allah. Satu, Allah tidak mengukur kemuliaan seseorang tingginya, warna kulitnya, fasilitasnya, tapi kolbunya. Yang kedua, kolbu itu adalah tempat terbitnya cahaya Allah. Cahaya Allah itu terbit di dalam hati. Ka asyraqat basairus supiyah binuri samsil hadratil kudsiyah. Dalam kitab ilmu balaghah, Syekh Abdurrahman menjelaskan betapa para ulama sufi itu hatinya terbit cahaya Allah. Limpahan dari cahaya Allah laksana matahari. Nah, jadi hati ini adalah tempat terbitnya cahaya Allah. Bayangkan Pak, Bu, kalau bumi ini gelap seminggu aja, jangan lama-lama. Gimana? Nggak ada lampu, nggak ada cahaya matahari. Gelap, mau langkah, takut. Begitulah gambaran kolbu tanpa cahaya Allah. Nggak tahu halal, haram, hantam aja. Ya, sampai urusan haji saja, sudah urusan dengan KPK, Pak. Astagfirullah. Kenapa? Itu kan persoalan. Kolbu tanpa cahaya Allah. Maka kolbu manusia adalah tempat terbitnya cahaya Allah. Betapa indah kalau kolbu kita diterangi oleh cahaya Allah. Apamang syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Allah menggambarkan dua kolbu. Ada kolbu yang disinari oleh cahaya Allah, lapang dadanya, selamat hatinya dari buruk sangka, dari cinta dunia, cinta jabatan. Yang kedua, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang hatinya tanpa cahaya Allah lalu keras dan tidak akan mampu hatinya terkoneksi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita terus belajar ilmu tasawuf, sayangi kolbu kita. Sebab yang mulia di sisi Allah bukan tubuh kita, tapi kolbu kita yang akan dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya saya data yang disampaikan oleh ada namanya Julian Howell, itu salah satu penelitian Asian Studies, itu mengatakan peminat tasawuf ini lagi naik sekarang saya di urban-urban. Artinya ini pemantik buat kita semua bagaimana kegersangan, kekeringan tentang etika ini harus diselesaikan ini. Baik, pertanyaan yang pertama dari siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PDM Jakarta Timur, Kodi DKI Jakarta, mohon izin bertanya, ya Syekhuna. Ya, silakan Bu. Apakah seseorang yang telah mencapai insan kamil sudah tidak berdosa lagi atau masih bisa melakukan dosa atau masih bisa melakukan dosa atau kesalahan? Syukran. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan biar Kiai Haji Dr. Ali yang jawab ini. Apakah orang sudah sampai dalam taraf ideal ihsan kamil? Apakah dia masih bisa melakukan dosa apakah tidak? Gimana itu? Silakan Dr. Ali. Kita kembali melihat sosok Nabi. Nabi besar Muhammad SAW itu adalah sosok yang maksum, terjaga dari segala kemaksiatan dan kesirikan. Namun demikian, Nabi mengajarkan kepada kita supaya memperbanyak istighfar. Ya, minimal sab'ina marrah 70 kali. Ada yang sampai 100 kali. Kenapa demikian? Ya, Nabi yang maksum masih istighfar karena beliau mengajarkan kepada umat, kalau kita yang bukan maksum, yang setiap hari melakukan dosa-dosa dan kesalahan,
kok sudah nggak mau istighfar, ini kan nampak keangkuhan dan kesombongannya. Lah, dosa ini tidak sebatas dosa lahir, ya, maksiat mata, telinga, tapi ada juga maksiat-maksiat batin yang juga harus ditaubati. Bagaimana mungkin cahaya yang disampaikan oleh Syekh Fatku Roman bisa bercahaya, mendapatkan anwarul ilahiyah, kalau kotoran-kotoran yang ada di sekelilingnya tidak pernah dibersihkan. Bagaimana cahaya hatinya akan bersinar kalau hawa nafsu yang hayawanat tadi tidak pernah ditundukkan? Bagaimana cahaya hati akan bersinar kalau nafsu syaitoniyah masih menguasai dirinya? Maka tidak ada lain menurut sabda Nabi, ya harus bersihkan lahir dan batin. Maka dalam hal ini terkait aspek lahir dan batin ini kan ibarat kayak ada dokter spesialis luar, ya, kulit, ada spesialis batin. Lah, berkaitan dengan tadi banyaknya dosa-dosa batin sehingga kita terhijab, ya, tidak mampu memandang Allah, maka harus mencari dokter yang ahli batin, gitu. Begitu juga ulama, ada ulama dzahir yang ahli dalam bidang fikih, usul fikih, tafsir, tapi ada juga ulama yang membidangi soal batiniah, yaitu aspek nafsu, ya, aspek hati, ya, kemudian bagaimana teknik dan prakteknya supaya nafsu yang dominan di dalam diri kita ini bisa diminimalisir, ya, kemudian cahaya ilahiyah bisa menerangi hatinya. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang manusia, tidak ada jalan lain kecuali kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah diberikan bekal oleh Allah. Sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam janin pada saat masih dalam kandungan, Allah sudah memberikan potensi ma'rifah. Sebagaimana firman Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Itu pada saat di alam arwah. Janin belum ada, ya, belum sampai masuk ke wilayah alam atsam, alam fisik sekarang. Artinya apa? Setiap pribadi manusia punya potensi spiritual, yaitu sudah dikhitab oleh Allah, alastu birabbikum. Baik. Ini kita lanjutkan pertanyaan kedua nih, Dr. Ali. Silakan. Ya. Yang pertanyaan kedua, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Iwandri. Saya dari mahasiswa pendidikan dasar membalik PDM Kori Jakarta Timur. Syekh izin bertanya, saya sangat tercerahkan sekali bahwa hari ini kita tidak miskin pengetahuan, bahkan melimpah, tapi ternyata tidak cukup untuk menjadi seorang insan kamil. Perlu akhlak dan juga jiwa yang bersih. Namun ternyata hal tersebut hanya mungkin bisa diakses oleh orang-orang yang tanda kutip bersentuhan dengan agama. Lalu apakah ketika seorang yang berprofesi sebagai seorang polisi, politisi, pedagang, ataupun lainnya bisa juga menjadi seorang yang sosok insan kamil, sementara mereka tidak sedikit sekali bersentuhan dengan hal yang sifatnya berbau keagamaan. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syekh, ditahan dulu jawabannya, Syekh. Baik, nanti kita akan jawab setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih masih bersama kami. Mari kita lanjutkan pertanyaan yang tadi, Syekh. Bagaimana, Syekh, untuk menerapkan insan kamil itu, Syekh? Silakan. Ya, memang ilmu tasawuf itu memang bukan untuk kalangan elit spiritual, tapi dibuka seluas-luasnya. Maka kita harus banyak kreatif gitu. Nah, di Tarekat Idrisiyah itu kita membuat
satu lembaga namanya STC, Sufi Training Center. Nah, artinya bahwa ilmu tasawuf bisa dihadirkan untuk semua kalangan. Pejabat, perbankan, swasta gitu. Tapi kita menggunakan istilah-istilah yang pribumi, dialihkan dari bahasa Arab, tasawuf, ke bahasa Indonesia. Supaya mereka yang awam itu lebih mudah mempelajari dan memahami ilmu tasawuf ini. Dan tidak harus ke gua seperti Nabi kita. Jadi lewat sebuah training, kan kalau training keren. Nah, dengan pendekatan training ini kita bisa mempresentasikan, bisa menjelaskan ilmu tasawuf, kemudian mereka paham. Dan kemudian sedikit demi sedikit mau mengikuti riyadhah dan mujahadah. Belajar ilmu tasawuf itu seperti belajar ilmu tauhid dan fikih semenjak dini, dan tasawuf ini adalah untuk semua kalangan. Nah, karena kalau kita meruntut kepada hadis Jibril bahwa Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan, yang kemudian dari Islam itu menjadi ilmu fikih, yang dari makom iman menjadi ilmu tauhid, yang dari makom ihsan itu menjadi ilmu tasawuf. Jadi di atas tasawuf itu. Tidak sedikit orang bertauhid tanpa bertasawuf jatuh. Mau contohnya siapa, Bu? Iblis. Iblis bertauhid apa enggak? Mantep tauhidnya. Iblis ketika dilaknat turun ke bumi dengan Adam dan Hawa menangis, bertobat kepada Allah. Tapi iblis enggak. Nah, si iblis ini ya, tauhid kepada Allah, di mana hanya minta berdoanya kepada Allah. Iblis berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rob, bilangnya Rob, Tuhan. Meminta kepadanya. Minta aku tempokkan umurku sampai hari kiamat. La ugwiyannahum ajmain. Aku akan gelincirkan semua manusia. Dikabulkan oleh Allah. Maka kabul itu bukan menunjukkan orang soleh. Iblis sekalipun laknatullah dikabulkan doanya. Nah, iblis itu bertauhid tapi nggak bertasawuf. Apa buktinya nggak bertasawuf? Dia ujub dan takabur. Ketika Allah perintahkan usjudu li Adama, sujud kalian kepada Adam. Para malaikat sujud kecuali iblis dari kelompok jin ini. Ditanya, ma mana'aka alla tasjud? Kenapa engkau tidak mau sujud? Ana khairun minhu. Nah ini kalimat sombongnya. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dia tidak bertasawuf. Orang yang ujub, bangga diri, kemudian dia sombong merendahkan Adam. Inilah penyebab dia jadi laknatullah. Bukan karena tidak bertauhid, tapi karena tidak bertasawuf. Ujub dan takabur yang ada dalam dirinya, itu yang membuat dia jatuh. Nah, maka oleh sebab itu, ihsan ini adalah makom tertinggi, memang ada cara khusus untuk mendapatkannya. Misalnya, dapat talqin zikir dari seorang mursyid yang bersilsilah sampai kepada Nabi. Silsilah itu adalah sanad ruhani. Sanad ruhani, nasab ruhani, al-mutasil yang tersambung. Baina suyuh at-tariqah, mursyid-mursyid dalam tarekoh. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rohani kita akan tersambungkan nasab ruhaninya dan sandaran sanad ruhaninya sampai kepada Nabi SAW. Disitulah berlimpah yang namanya cahaya Allah. Al-faid, bimbingan rohani. Sehingga disitulah penguatan ruhani kita untuk mencapai makom insan kamil. Makom insan kamil. Baik, pertanyaan selanjutnya dari jemaah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufan Farosi dari mahasiswa Pendidikan Dasar Mubalik Kodi DKI Jakarta dari cabang Jakarta Timur. Izin bertanya, dari penjelasan dan pemaparan yang tadi sudah disampaikan, apakah makom insan kamil ini sama dengan wali Allah? Minta penjelasannya Syekh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menjawab, Syekh. Ya, sedikit aja. Nanti lanjutin nih ya, sama baik. Kiai.
Ya, orang yang mencapai insan kamil itu udah pasti wali Allah. Di mana kalau lihat dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah, di mana kalau Allah hatta uhibbahu, karena banyak menjalankan yang fardu, kemudian ditambah dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai firman Allah, aku mencintainya. Jadi jangan dianggap wali Allah itu yang berkaramat-karamat begitu, bisa terbang, ya, kemudian bisa nyulap jadi emas, bongkahan batu jadi emas, bisa berjalan di atas air. Itu adalah keliru tentang wali Allah. Wali Allah itu yang tamasuk bil Qur'ani was sunnah, yang benar-benar berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, baik aspek zohirnya maupun aspek batinnya. Itu insan kamil tadi yang menjadi penterjemahan manifestasi dari Allah, akhlaknya mulia, mengikuti akhlaknya Allah, mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan tersebar di seluruh bumi sebagai autad, sebagai pasak bumi. Kalau gunung, pasak bumi yang zohir. Kalau wali-wali Allah, pasak bumi yang batin, sehingga bumi ini masih berotasi. Itulah gambaran sabda Nabi, la taqumus sa'ah hatta la yuqalla fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak hancur, tidak akan terjadi kiamat bumi ini hingga penduduk bumi tidak ada lagi yang zikirnya Allah, Allah, Allah. Itulah wali-wali Allah. Sebab tanda wali Allah dalam kitab Al-Minahus Saniyah, bahwa tanda wali Allah itu adalah zikir kepada Allah. Di mana setiap helaan napasnya selalu zikir kepada Allah. Maka itulah sosok insan kamil. Setiap denyut jantungnya Allah, Allah, Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirnya kepada Allah bukan hanya di masjid. Ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring. Pikuli hal. Dalam setiap kondisi, hatinya selalu zikir kepada Allah. Itulah sosok insan kamil. Sosok insan kamil ini kayaknya mahasiswa ini pengen jadi wali nih saya. Amin. Harus banyak zikir nanti. Kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lia Fadlia Sa'andayati. Saya mahasiswi dari Pendidikan Dasar Mubalik Kodi DKI Jakarta Timur. Izin bertanya, Syekh. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, krisis dengan moral, etika, dan akhlak. Pertanyaannya, apakah di akhir zaman ini kita masih bisa mendapatkan pribadi insan kamil? Mohon penjelasannya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi sedikit disampaikan oleh Dr. Ali. Mungkin ditambahkan, dikomplekskan lagi. Dr. Ali silakan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya bagus. Ini untuk memberikan semangat motivasi. Jadi dalam batin mahasiswa-mahasiswi ini, kira-kira masih ada peluang nggak saya menjadi insan kamil? Peluang jadi wali apa enggak ini ya? Ya, ini sangat terbuka sekali ya, sebagaimana firman Allah ya. Yu'til hikmata mayyasa. Allah memberikan al-hikmah. Al-hikmah itu pencerahan ilahiyah. Yaitu hati yang mendapatkan rahasia-rahasia ketuhanan. Sebelum mendapatkan rahasia ketuhanan tadi, konsepnya harus wanahan nafsa anil hawa, harus riyaduh mujahadah, harus tirakat, harus puasa Senin Kemis, dan tidak boleh ketinggalan punya zikir sebagai saifun, sebagai pedang, yaitu zikir ini sebagai saifun lil muridin. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Syekh Fatkur Rahman, ya tentu zikir yang memiliki silsilah mutasil. Artinya yang sudah teruji dari sekian abad bahwa pengamal zikir ini dari guru ke guru sudah menghasilkan kualitas manusia yang dicintai oleh Allah, tanda kutip sebagai insan kamil, tanda kutip sebagai orang-orang yang mendapatkan makom tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yu'til hikmata mayyasha ini memberikan ruang yang terbuka bahwa Allah memberikan makrifah, Allah memberikan pencerahan batinnya. Man ini isim mausul yang lil umum.
laki-laki, perempuan, kalau kita ngaji ilmu nahwu, man ini isim mausul yang umum. Tidak melihat suku, tidak melihat apapun. Kepada siapa? Man yasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kema'rifahan ini ya otoritas milik Allah, tapi diberikan bagi siapapun yang dikehendaki. Nah, ciri-cirinya adalah yaitu mereka yang mau bermujahadah melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Pengen menjadi insan kamil tapi malas riyadhah mujahadah, malas puasa. Pengen jadi wali, wah malas zikir, ya akhirnya jadi wali murid gitu loh. Ya kira-kira begitu. Saya mungkin bisa kasih oleh-oleh nih buat mahasiswa nih, zikir apa nih buat balik gitu ya, buat ini kan. Kayaknya pingin ngantongin juga ini. Iya, penting bisa. Ya Allah. Mau. Jadi ada satu kalimah saja ya, namanya ini dari Syekh Ahmad Ibn Idris. Beliau adalah muassis Thariqah Idrisiyah yang tersambung dengan Qadiriyah, Naqsyabandiyah, kemudian Rifaiyah semuanya. Semua Thariqah Mu'tabar itu seperti jaringan yang semuanya tersambung dan berujung pangkal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Tahlilul Mahsus. Kalimat tahlil la ilaha illallah, tapi ada mahsus nih, ada yang khususnya. Di mana dalam kitab Afdhalus Shalawat dan kitab Jami'u Karamatil Aulia, dua kitab dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang ulama produktif penulis. Nah, beliau Syekh Ahmad Ibn Idris disebutkan dijumpakan oleh Allah, dapat anugerah besar dari Allah, diberjumpakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqdhah, ketika dia tersadar, bukan dalam keadaan tidur. Beliau hidup di abad ke-18 Masehi. Dalam perjumpaannya itu, Nabi mengajarkan yang pertama adalah namanya tahlilul mahsus. Kalimahnya diingat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ikuti sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap kedipan mata, setiap tarikan napas, dan sejumlah luasnya ilmu Allah. Masya Allah, ini bekal kita semua. Saya terima kasih. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVR. Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam segmen terakhir, yaitu kesimpulan. Nanti ada doa bersama dan muhasabah bersama. Dr. Ali, silakan memberikan closing statement terkait tentang tema kita kali ini, yaitu insan kamil. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk menjadi insan kamil, ya kita meneladani dan mengikuti syariat Nabi besar Muhammad SAW secara zahir dan batin. Maka dalam 3 konsep ya, Islam, iman, ihsan, ini merupakan ya pembagian yang sangat sistematis, bahwa untuk beragama Islam misalnya kita perlu ilmu-ilmu yang terkait dengan tata cara ibadah yang benar, yang baik lah. Disinilah munculnya ilmu-ilmu fikih. Maka orang yang ingin menuju Allah tidak bisa lepas dari aturan syariat. Maka kemudian para ulama merumuskan menjadilah ilmu fikih. Ibadah kita mulai dari wudhu, ya sholat, itu semua dasarnya Quran hadis dan dicontohkan oleh Nabi. Kemudian para ulama mustahid memberikan penjelasan uraian supaya gampang untuk dipraktikkan. Gitu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa lepas dari ilmu kalam, ilmu tauhid. Ini sebagai prinsip terutama dalam hal ini para sufi selalu berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
yaitu tetap menjaga tanzih Allah, kemahasucian Allah, dan memandang ya makhluk itu sebagai tajallinya. Nah, kemudian yang ketiga, ihsan. Nah, ihsan ini akhir-akhir ini ya sangat sedikit yang concern mengkaji tentang ihsan. Hanya orang-orang yang berminat mengkaji tasawuf dan tarekat. Nah, sesungguhnya ajaran tasawuf dan tarekat ini adalah implementasi dari bagaimana cara memahami ihsan dalam hal dan akwal. Gitu. Konsep ihsan kan sederhana, anta budawah ka'annaka taroh wa ilam takun taroh fa innahu yarok. Beribadalah kamu seolah-olah menyaksikan. Ini kalau ilmunya nggak utuh, khawatir yang muncul imajinasi. Ketika Allahu Akbar yang ada dalam pikirannya kaligrafi Arab. Nah, ini contoh salah satu karena kurang ilmu, memahami Tuhan, ternyata sesuai dengan imajinasinya. Nah, dalam konsep ihsan yang ada dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat inilah terbuka secara jelas bagaimana cara mempraktekkan Islam secara nyata. Ikutin Nabi sebagai standar ihsan kami. Ya. Silakan saya. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jamaah sekalian. Jadi insan kamil itu jangan digambarkan orang-orang yang tidak pernah gaul, zikir terus di mihrab gitu. Kalau kita lihat Nabi itu tampil, bahkan beliau jadi pemimpin yang diakui bahkan bukan oleh kaum muslimin saja. Muncul kemudian khalifah yang 4. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Muhammad Al-Fatih. Semua itu orang sufi yang telah mencapai makom-makom insan kamil. Jadi penggerak motor di tengah masyarakat yang membangun peradaban Islam. Nah, hari ini kita sebagai kader-kader harus benar-benar menjalankan riyadhah dan mujahadah supaya mencapai insan kamil ini. Dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita, oleh dunia. Dunia sudah muak dengan tampilnya pemimpin yang justru tidak tersambung batinnya dengan sang pencipta, sang pemilik langit dan bumi ini. Mudah-mudahan kita semua dibukakan mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita belajar di pagi hari ini bahwa insan kamil ini mungkin di awal kita memahaminya agak sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi setelah kita mendengarkan penjelasan dari kedua guru kita bahwa insan kamil ini dari semua kalangan itu bisa melakukan halnya. Ini adalah menjadi standar ideal bagi seorang muslim dan mukmin itu sendiri. Terima kasih Syekh atas ilmunya pagi hari ini. Pak Kiai Haji Dr. Ali Muhammad Abdullah MA, Sekretaris Umum Jetman. Terima kasih telah hadir pagi hari ini, ilmunya terima kasih. Ustaz Deden Samula dan para hadirin dari mahasiswa Pendidikan Dasar Mubalik PDM Jakarta Timur. Terima kasih telah hadir pagi hari ini, dan juga pemirsa di rumah jangan lupa tonton terus Serambi Islami yang setiap hari Kamis kita belajar bersama tentang ilmu tasawuf. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita pejamkan kedua mata kita supaya Allah bukakan mata hati kita, angkat kedua tangan kita. Kita akan munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan olehnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan seluruh dosa-dosa kami. Kami mengakui dari hati yang paling dalam, hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu saking banyaknya dosa yang kami perbuat. Kezoliman dari mata kami, mulut kami, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan dengan susah payah, merawat. Ayah yang telah menafkahi kami, banting tulang peras keringat, menyekolahkan dan memesantrenkan kami. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami.
Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang menyinari hati dan menyinari masyarakat. Berikan kepada kami ya Rabb hati yang selalu khusyuk, hati yang selalu tunduk, hati yang selalu merasakan hadirnya Engkau di setiap kesempatan. Ya Rabb, terimalah semua amal-amal kami, jangan Engkau untuk menolaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Senapi Islami. Terima kasih kepada